Di zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh raja yang zalim dan kejam. Ia dikenal dengan sebutan Fir'aun. Ia memperbudak kaumnya dengan menindas mereka, bersikap sewenang-wenang di bumi, dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka dan mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka yang tertindas ini adalah Bani Israel, suatu kaum yang nasab mereka sampai kepada Nabi Israel atau Yakub alaihissalam. Bani Israel menempati negeri Mesir ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjabat sebagai menteri. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi bahwa ada sebuah api yang datang dari Baitul Maqdis, lalu membakar negeri Mesir selain rumah-rumah Bani Israel. Saat bangun, maka Fir'aun langsung terkejut. Kemudian ia mengumpulkan para peramal dan penyihir untuk meminta takwil terhadap mimpinya itu. Lalu mereka memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab binasanya penduduk Mesir. Maka Fir'aun merasa takut terhadap mimpi tersebut. Ia pun memerintahkan untuk menyembelih anak-anak dari Bani Israel karena takut terhadap kelahiran mereka. Hari berlalu, bulan dan tahun pun berganti, sehingga penduduk asli Mesir melihat bahwa jumlah Bani Israel semakin sedikit karena dibunuh anak laki-laki yang masih kecil. Mereka khawatir jika orang-orang dewasanya wafat sedangkan anak-anaknya dibunuh, nantinya tidak ada lagi yang mengurus tanah mereka. Sehingga mereka pergi mendatangi Fir'aun dan memberitahukan masalah itu. Lalu Fir'aun berpikir ulang, kemudian ia pun memerintahkan untuk membunuh laki-laki secara umum dan membiarkan mereka secara umum. Harun alaihissalam lahir pada tahun ketika anak-anak tidak dibunuh, sedangkan Musa lahir pada tahun terjadinya pembunuhan. Maka ibunya takut kalau anaknya dibunuh, sehingga ia memilih untuk menaruh anaknya di tempat yang jauh dari jangkauan mata tentara Fir'aun yang senantiasa menanti anak-anak Bani Israel untuk dibunuhnya. Maka Allah mengilhamkan kepadanya untuk menyusuinya dan meletakkannya ke dalam peti. Lalu peti itu ditaruh ke sungai saat tentara Fir'aun datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah ia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya ia salah seorang dari para rasul." Quran Surat Al-Qasas ayat ke-7. Maka ia pun menyiapkan peti kecil yang terikat dengan tali dan menyusui anaknya. Dan pada saat tentara Fir'aun datang, maka ia menaruhnya ke dalam peti dan meletakkannya ke dalam sungai Nil. Ketika tentara Fir'aun pergi, maka ia menarik kembali peti itu. Hingga suatu ketika, ibu Nabi Musa lupa mengikat peti itu dengan tali. Maka peti itu terbawa oleh air dan terus berjalan. Sedangkan saudari Musa diperintahkan untuk memperhatikannya dan berjalan di sampingnya sambil melihat kemana peti itu berhenti. Peti tersebut tetap mengambang di atas sungai, bergoyang ke kanan dan ke kiri dan digerakkan oleh ombak. Hingga kemudian peti itu terbawa ke arah istana Fir'aun yang berada di dekat sungai Nil. Ketika saudari Musa melihat peti itu mengarah ke istana Fir'aun, maka ia segera menyampaikan kepada ibu Musa untuk memberitahukan perkara itu, sehingga hati ibu Musa menjadi kosong. Hampir saja ia menyatakan keadaan yang sebenarnya, bahwa Musa adalah anaknya sendiri. Ketika itu, Asiyah, istri Fir'aun, seperti biasa berjalan di kebun istana dan berjalan pula di belakangnya para pelayan. Lalu Asiyah melihat sebuah peti di pinggir sungai Nil ujung istana. Lalu ia menyuruh para pelayannya untuk membawa, dan mereka tidak berani membukanya sampai meletakkan peti itu di hadapan Asiyah. Kemudian Asiyah melihat peti itu dan dilihatnya ada seorang anak bayi yang manis, dan Allah menanamkan dalam hatinya rasa cinta kepada anak itu. Di samping itu, Asiyah adalah seorang wanita yang mandul. Lalu ia mengambil dan memeluknya dan bertekad untuk menjaga dari pembunuhan dan penyembelihan. Lalu ia membawa peti itu ke hadapan Fir'aun dengan berkata penuh rasa kasihan, "Ia adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuh bayi ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil menjadi anak." Quran Surat Al-Qasas ayat ke-9. Yang diucapkan Asiyah sungguh benar, karena keberadaan Musa memberikan manfaat baginya. Di dunia ia memperoleh hidayah dengannya, dan di akhirat ia masuk surga dengan sebabnya. Ketika Fir'aun melihat istrinya begitu kuat menjaga anak bayi ini, maka Fir'aun menyetujui permintaannya dan tidak menyuruh dibunuh, dan diangkatlah ia sebagai anak. Singkat cerita, setelah lalu beberapa saat, sedangkan Asiyah menggendong bayi Musa dengan penuh kegembiraan. Namun ibu Nabi Musa menangis dengan sedihnya. Hatinya kosong terhadap urusan dunia selain urusan Musa. Maka Asiyah merasakan perlunya anak ini disusui. Ia pun segera menghadirkan ibu susu untuk menyusukannya dan mengurusnya.
Sehingga datanglah sejumlah ibu susu ke istana untuk menyusukannya. Tetapi bayi Musa menolak semuanya. Hal ini membuat penghuni istana sibuk memikirkannya. Dan berita ini tersebar di kalangan manusia. Sehingga saudari Musa mengetahui hal itu. Ia pun pergi ke istana dan menemui Asiah istri Fir'aun. Dan memberitahukan bahwa ia mengetahui ibu susu yang cocok untuk anak ini. Maka Asiah bergembira sekali dan meminta kepadanya agar ibu susu itu dibawa segera ke hadapannya. Saudari Musa pun pulang dan menemui ibunya yang sedang dalam keadaan menangis karena kehilangan anaknya. Lalu saudari Musa memberitahukan hal yang terjadi antara dirinya dengan istri Fir'aun, sehingga tenanglah ibu Nabi Musa dan lega hatinya. Ibu Nabi Musa pun pergi bersama putrinya ke istana Fir'aun. Ketika telah masuk ke istana dan menemui istri Fir'aun, maka ibu Nabi Musa segera menyodorkan teteknya dan menyusui bayi Musa. Lalu Asiah meminta ibu Musa untuk tinggal di istana, tetapi ia menolak karena ia mempunyai suami dan anak yang perlu dilayani. Maka Asiah pun melepas bayi Musa itu bersama ibu yang tidak lain adalah ibu Nabi Musa sendiri. Ibu Nabi Musa membawa bayinya ke rumah tempat Musa dilahirkan dengan hati yang penuh kebahagiaan. Di samping ia memperoleh upah dari istana, demikian pula nafkah dan pemberian lainnya. Sehingga hiduplah Nabi Musa dengan ibu dan ayahnya serta saudarinya. Saat Musa telah kembali ke istana Fir'aun, maka keluarga Musa telah mendidik dengan pendidikan yang baik, sehingga Nabi Musa tumbuh seperti anak raja dan pemerintah, yaitu sebagai orang yang kuat, pemberani, dan berpendidikan. Ketika itu Bani Israel menjadi lebih terhormat, karena dari kalangan merekalah yang menyusui Nabi Musa alaihissalam. Kisah selanjutnya yaitu kisah di mana Nabi Musa setelah dewasa. Demikianlah Nabi Musa alaihissalam menjadi dewasa sebagai seorang yang kuat dan pemberani. Maka pada suatu hari, Musa berjalan di kota Memphis yang dilihatnya ada dua orang yang bertikai. Yang satu dari kalangan kaumnya Bani Israel, sedangkan yang satu lagi dari penduduk asli Mesir, yaitu orang Kipti yang kafir. Lalu orang Bani Israel meminta bantuan kepada Musa. Kemudian Musa pun datang dan hendak mencegah orang Mesir itu melakukan kezaliman. Ia pun memukul dengan tangannya sehingga orang Kipti itu langsung tersungkur ke tanah dan kemudian meninggal dunia. Musa pun merasakan bahwa dirinya dalam kesulitan, padahal maksud beliau bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk membela orang yang terzalimi. Maka Nabi Musa pun bersedih, bertobat kepada Allah dan kembali kepadanya serta meminta ampunannya. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-15 sampai ke-16. Akan tetapi berita itu ternyata sudah tersebar luas di kota itu dan orang-orang Mesir mencari-cari siapa pembunuhnya untuk menghukumnya, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Hari pun berlalu, dan saat Nabi Musa berjalan di kota itu, ia pun menemukan orang Bani Israel yang pernah dibelanya bertengkar lagi dengan orang Mesir, dan meminta bantuan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun Musa marah terhadap permintaannya itu. Ia pun maju untuk melerai pertikaian, tetapi orang Bani Israel itu mengira bahwa Musa hendak mendatanginya untuk memukulnya karena marah kepadanya. Ia pun berkata, "Wahai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia?" Mendengar kata-kata itu, maka orang-orang Mesir mengetahui bahwa yang membunuh orang Kipti itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka tentara Fir'aun mulai berpikir tentang hukuman yang harus ditimpakan kepadanya. Lalu orang-orang datang kepada Nabi Musa dan menasihatinya agar ia pergi dari Mesir. Maka Musa keluar darinya dalam keadaan takut kalau ada yang menangkapnya, sambil berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-17 sampai ke-21. Nabi Musa pun pergi meninggalkan Mesir, namun ia tidak mengetahui kemana ia harus pergi. Ia berharap kepada Allah agar ia diarahkan ke tempat yang tepat. Dan ia pun berjalan hingga sampai di sebuah kota yang bernama Madian. Ketika tiba di kota Madian, Nabi Musa mendatangi sebuah pohon yang berada di dekat sumur. Lalu ia duduk di bawahnya. Ia melihat ada dua orang wanita sedang membawa kambing gembalanya, di mana keduanya berdiri jauh dari sumur menunggu orang-orang selesai mengambil air. Musa mendekat kepada keduanya dan bertanya tentang sebab keduanya berdiri jauh dari keramaian orang-orang. Maka keduanya memberitahukan bahwa keduanya tidak dapat memberi minum kambing-kambingnya, melainkan setelah orang-orang selesai memberi minum kambing-kambing mereka. Keduanya terpaksa melakukan demikian karena orang tuanya sudah sangat tua, tidak sanggup melakukan pekerjaan ini. Maka Nabi Musa pun maju lalu mengangkat batu besar sendiri yang biasa diangkat oleh 10 orang yang menutupi sumur itu. Kemudian memberi minum kambing-kambing milik keduanya. Setelah itu, Musa kembali ke tempat semula di bawah naungan pohon untuk dapat beristirahat setelah merasakan kelelahan perjalanan jauh. Lalu ia merasakan lapar dan berdoa,
"Ya Tuhanku, sungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Ketika kedua wanita itu kembali kepada orang tuanya, keduanya menceritakan kejadian yang mereka alami, sehingga orang tua itu heran dengan orang asing yang kuat dan memiliki sopan santun yang tinggi. Lalu orang tua ini menyuruh salah seorang anaknya untuk mendatangi dan mengundangnya untuk menemui ayahnya untuk diberikan balasan. Lalu salah satu wanita itu mendatangi Musa dengan rasa malu dan memberitahukan tentang undangan ayahnya. Maka Musa memenuhi undangan itu dan mendatangi ayah wanita itu dengan berjalan di depan. Sedangkan wanita itu berjalan di belakang sambil mengisyaratkan jalan dengan melempar batu kecil. Ketika sampai di tempat orang tua itu, maka ia bertanya kepada Musa tentang nama dan perihal yang terjadi pada dirinya. Musa pun menceritakan kejadian, lalu orang tua itu menenangkannya. Ketika itu, salah seorang dari kedua wanita itu meminta ayahnya agar mengangkat Musa sebagai pekerja untuk membantu keduanya, karena keadaan yang kuat lagi amanah. Maka orang tua itu menawarkan kepada Musa untuk menikahi salah satu putrinya itu dengan mahar mau bekerja kepadanya selama 8 tahun atau 10 tahun jika Musa mau. Maka Nabi Musa setuju terhadap tawaran itu dan menikah dengan salah satu dari wanita itu. Ia mulai mengembala kambing selama 10 tahun. Setelah itu, Musa ingin pulang menemui keluarganya di Mesir. Lalu orang tua itu menyetujuinya dan memberikan bekal selama perjalanan pulang ke Mesir.